Dr. Nuri yang telah dipandang waktunya hadir. Insya Allah nanti akan memberikan penyuluhan kesehatan Bu ya terkait hipertensi. Karena seminggu 2 minggu yang lalu juga banyak yang kita tensi juga, tinggi juga banyak Bu ya. Nah hari ini juga banyak juga yang tinggi gitu. Ada apakah ini gitu kan? Nanti bisa dikonsultasikan ke Dr. Nuri Bu ya. Kita penyuluhannya nanti akan diadakan setelah senang Bu ya. Jadi biar banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan disampaikan ke Dr. Nuri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Rika dan Bapak RT serta staf-stafnya yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian peserta senam yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Amin. Jangan lihat sambungnya ada kurang. Setelah itu silakan ibu-ibu tempat yang nyaman penyuluhan kesehatan terkait hipertensi Bu ya, karena di usia lanjut diambil dulu ya. Hujan berat, kalau ini kan minum. Silahkan ke Dr. Nuri. Kemudian kasih tepuk tangan aku, Dr. Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tes. Dengeran kan ya Bu ya? Bu. Baik. Ibu senang sekali saya bisa hadir di sini ya. Beberapa kali pernah kesini, tapi kalau di daerah tes ya siapa? Cik, 1, 2 cik. Baik ibu, kenalin saya Dr. Nuri Jaya, spesialis penyakit dalam bagian ginjal hipertensi. Saya rumahnya dekat Bu di daerah Permata Medang. Pernah ke daerah sana Bu, sebelah cuci mobil Tok Karwas tuh, yang saya sebelah di Orba Biru ya.
Lalu saya prakteknya di Rumah Sakit Mitra Keluarga dari Ketom dan Medika BSD Tangerang Selatan. Siapa yang pernah ke sana? Nah, kalau kenal Ibu ya. Senang sekali saya bisa hadir, ikut senam bareng-bareng sama Ibu itu ya, senang banget. Nah, lakukan hal seperti ini 3 kali seminggu biar sehat. Misalnya Minggu, Selasa, Jumat, gitu. Wah, keren banget kalau bisa kayak gitu ya. Duduk aja nih. Oke. Mau jelasin tentang hipertensi ya. Siapa di sini yang hipertensi? Ada berapa ya? Banyak. Memang sebagian besar hipertensi itu di Indonesia itu 30%, bayangin Bu. 1 dari 3 hipertensi. Jadi wajar ya kalau banyak. Nah, kenapa? Karena penduduk Indonesia itu memang rata-rata makan banyak yang garam, betul nggak? Wah, gurih-gurih, garam, kalau nggak ada garam kayak nggak makan ya. Nah, ternyata dari penelitian Indonesia itu sama kayak Asia kayak Jepang itu masih nomor 1 nih. Nah, tekanan darah biasa 1/140/90. Jadi ada 2, atas dan bawah, sistolik dan diastole ya. Kalau misalnya udah 140, kalau 80 hipertensi nggak? Hipertensi, pokoknya salah satu. Mau atas mau bawah, pokoknya kalau ada 140 atau 90 bawahnya dia akan hipertensi. Misalnya 130/90 berarti hipertensi. Misalnya silent killer, apa itu silent killer? Membunuh diam-diam. Karena dia tiap hari ibaratnya musuh dalam selimut, ngerogotin kita pelan-pelan sampai kita nggak sadar. Tiba-tiba stroke, ada yang cacat, ada yang meninggal, ada yang bangun, alhamdulillah. Tapi kebanyakan cacat, lumpuh sebelah ya. Atau kadang-kadang banyak juga yang hipertensi itu bikin matanya buta, retinopati hipertensi. Kan kasihan ya, kita jadi nggak bisa baca Quran ya Bu, nggak bisa baca Quran. Nah, kemudian yang paling menyebabkan bapak nggak bisa baca HP ya kan, karena kabur ya. Lalu apalagi gangguan jantung itu pasti kalau udah hipertensi lama-lama jantungnya melar, nggak bisa memompa dengan baik, akhirnya kardiomiopati, jadi jantungnya terkena ya, tiba-tiba serangan jantung, aritmia, akhirnya meninggal. Nah, makanya karena dia silent killer Bapak Ibu, kita harus lawan, betul nggak Bu? Lawan. Kenapa? Karena dampaknya komplikasi banyak ya. Salah satu yang kita sebut dengan apa kalau di sini ya cuci darah ya. Kalau udah kena ginjal harusnya langsung nangis sedih ya. Ada nggak usah khawatir, ya udah jalani ya. Tapi mau nggak mau ya. Nah, bagaimana kita mencegah darah tinggi Bapak Ibu? 1 nih ya, tadi apa tadi Bu? Kurangi darah. Jadi boleh nggak? Kalau nggak boleh ya udah lihat di YouTube. Jadi jangan cuma seminggu sekali, kurang. Karena yang disebut meningkatkan daya tahan tubuh dengan olahraga adalah dengan intensitas sedang dan 3 kali seminggu. Jadi nggak cuma sekali aja, kurang. Kalau cuma sekali doang, nggak meningkatkan daya tahan. Kalau misalnya kita sehat, TBC kita hirup baik-baik, nggak ada masuk ke dalam tubuh. Nah itu gunanya daya tahan tubuh mencegah dari infeksi. Jadi nah, jadi kalau nggak makan nasi pada udah makan bumi, ya, udah makan mie tetek, makan, waduh ya. Jadi harus restriksi kalori. Apa tuh maksudnya? Karbohidrat. Kalau dia sehat cukup 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau Kaisan tadi 72, aktualnya cukup berapa? 72 gram. Nah nanti cari di internet ya. 1 telur kita kan enggak, kalau kondangan ada rendang, ikan, apalagi Bu ayam. Wah, jadi udah 2 gram per kilogram berat badan, akhirnya jebol ginjalnya. Ya, ginjalnya kewalahan kalau terlalu banyak protein. Jadi kalau kunci untuk supaya ginjal kita sehat, protein. Cukup maksimal 1 gram per kilogram berat badan. Tapi kalau udah kena penyakit ginjal kronik, konsultasi ke saya cukup 0,5 separohnya dari berat badan aktual. Ideal ya. Kalau dia berat badan normal aktual, kalau beratnya kewalahan atau kebanyakan ideal gitu ya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ulang lagi. Karena karbohidrat sudah jelas ya, 30 atau 25. Terus lemak cukup 5 sendok ya. Ya, cukup kalau mau anak-anak selai-selai mentega cukup roti. Tapi kalau untuk goreng nggak boleh pakai mentega. Lalu apalagi? Kalau laki-laki yang besar badannya boleh berapa Kak? Boleh 2,5 atau 3 gram. Jadi nggak usah dipakai kompleks. Saya lihat tuh sampai 2 liter tuh beli. Kalau penyakit ginjal harus banyak minum. Mitos ya, karena belum tentu ya. Oke, tadi udah ya. Tensi, nggak mungkin kalau hipertensi
Kan tiba-tiba udah nggak hipertensi lagi, berarti diagnosisnya harus di. Terima kasih kesempatan ini. Saya mau bertanya, ini Bu apa namanya? Umur saya 72. Kolesterol terakhir itu masih di bawah 200. Asam urat terakhir itu 2 bulan yang lalu 6,1. Yang saya mau tanyakan apa namanya? Kolesterol segitu apakah rutin saya minum simvastatin? Nah, itu pertanyaan kedua. Terus yang kedua atau yang tadi dijelaskan sama Ibu tentang apa namanya kalori. Untuk nasi itu nilai 1 kalori itu seberapa Bu? Nah itu aja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dikasih simvastatinnya? Kenapa dikasih itu? Karena dulu ada apa Pak? Ada apakah darah tinggi? Dulu di atas 200 Bu. Ada darah tinggi atau gula? Darah tingginya cenderung rendah. Tadi ada 141/76 tadi diperiksa. Kalau 141 berarti sudah hipertensi sebetulnya. Ya. Tensinya di berapanya dulu? 140 berarti kan di atas 140 berarti udah hipertensi. Kalau di atas itu lebih tinggi lagi kan, berarti hipertensi banget gitu ya. Bapak sebetulnya udah dikategorikan hipertensi, tapi sebaiknya jangan sekali aja, coba dicek berulang-ulang di lain waktu yang berbeda sama dokter Dika, mungkin bisa dibantu ya. Oh iya benar nih, berarti kok saya 140 terus ya? Padahal nggak kerasa apa-apa, itulah hipertensi. Dia diam-diam menghanyutkan ya. Nah jadi saya jawab dulu ya. Jadi kalau kolesterol segitu dengan simvastatin, saran saya jangan di stop. Karena dia ngejagain pembudarannya supaya tidak ada peradangan, supaya tidak ada kolesterol yang tinggi di situ ya. Terusin aja sepanjang hidup kita berkawan dengan simvastatin ya Pak. Nah untuk asam urat, Bapak nggak minum obat apa kan? Allopurinol. Nah allopurinol. Begitu 6,1 tuh berhenti. Nah jadi saran saya stop aja dulu. Habis ini kita foto-foto dulu ya Bu ya. Berbat umur panjang usia.